few moments later. Hai, welcome to my video. Kali ini aku akan membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum dengan materi pembelajaran, yaitu kurikulum sebagai sistem, komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Materi yang pertama yaitu kurikulum sebagai sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema yang memiliki arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Dalam pendidikan, kurikulum adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan proses pembelajaran. Kurikulum adalah sistem dengan komponen tertentu yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, jika salah satu komponen tidak berhubungan dengan komponen lainnya, sistem kurikulum secara keseluruhan akan terganggu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Keempat komponen tersebut menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus, yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang dinamakan dengan kompetensi. Tujuan pendidikan nasional dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional atau lembaga, tujuan kurikuler, dan yang terakhir tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komponen tujuan yaitu panduan dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu komponen materi. Komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dengan komponen materi ataupun dengan komponen lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Pada hakikatnya, materi kurikulum adalah isi kurikulum. Materi kurikulum mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum yang meliputi teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, dan definisi. Yang keempat, komponen strategi. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki 2 hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi menuju pada pendekatan, metode, serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai hal yang diusahakan oleh guru dalam membelajarkan siswa tersebut. Dengan kata lain, mengatur seluruh komponen baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran. Materi yang terakhir, komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan. Evaluasi merupakan proses untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti tes, tugas, proyek, dan observasi. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai evaluasi, baik bagi penentuan dan perumusan tujuan mengajar,
penentuan sekuensi belajar, strategi, dan media mengajar. Dengan penggunaan komponen evaluasi, pembelajaran dapat dievaluasi secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.